Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 SDN BD3 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi ini kita akan belajar tentang memahami makna surah At-Tin, surah yang ke-95 di dalam Al-Quran. Yakni setelahnya ada surah Al-Alaq, sebelumnya ada surah Alam Nashrah atau Al-Insyirah. Ya, jadi surah ke-95. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa allazina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Ya, anak-anak, surah At-Tin terdiri dari 8 ayat yang hari ini kita akan mencoba membahasnya ya. Dengan kondisi kita tidak bisa belajar di kelas, maka melalui video kita ini mari kita tetap terus berupaya untuk berakrab-akrab dengan Quran. Tiap hari selalu berusaha membaca Al-Quran ya, minimal 1 halaman, murojaah atau membaca kembali surah-surah yang sudah kalian hafal. Maka dengan itu mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita. Sebab siapa yang membaca 1 huruf saja dari Al-Quran, maka Allah akan berikan baginya 10 kebaikan. Oke, ya. Tentang ayat yang 1-3, wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah dengan 4 hal. Dengan buah tin, dengan buah zaitun, dan dengan bukit Tursina, serta wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin maksudnya negeri Mekah yang aman. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ketika menggunakan sesuatu sebagai sumpah, maka pasti ada sesuatu yang luar biasa di dalam yang digunakan untuk Allah bersumpah itu. Misalkan ketika Allah mengatakan wal fajr, dengan waktu fajar, wadduha wasyamsi waduhaha wal lail, pasti ada hal-hal yang luar biasa yang ada di dalam sesuatu yang Allah gunakan untuk sumpahnya ini. Nah, di sini yang digunakan untuk bersumpah oleh Allah adalah buah tin, buah zaitun, karena 2 buah ini ya, ini adalah syajarah mubarakah atau syajaratan mubarakan menurut para ulama. Artinya pohon yang banyak kebaikannya, banyak manfaatnya untuk obat, untuk makanan gitu. Dan berbagai macam manfaat lainnya. Intinya karena ada banyak manfaat di dalam buah tin maupun buah zaitun. Yang kedua, Bukit Sinai atau Bukit Tursina. Ini adalah tempat Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu. Sehingga Allah gunakan untuk bersumpah di dalam surah ini. Yang keempat, wa hadzal baladil amin. Yang dimaksud di sini adalah negeri Mekah, tempat turunnya Al-Quran yang pertama. Karena Al-Quran itu mula-mula turun di negeri Mekah, yang kemudian menjadi tempat Rasulullah SAW berdakwah. Nah, ini ayat 1-3. Yang berikutnya anak-anak,
Ayat yang keempat, Allah menyatakan bahwasanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ahsani taqwim. Ahsani taqwim, ya. Ya, ini menunjukkan bahwa memang manusia diciptakan dalam bentuk yang lebih baik atau bentuk yang sempurna jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Kesempurnaannya itu tidak saja meliputi bentuk fisiknya, tapi juga bentuk psikisnya, bentuk ruhnya, bentuk kejiwaannya. Secara fisik, tubuh kita ini memungkinkan untuk melakukan tugas-tugas yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk-makhluk lain. Ya, tangan kita dengan berbagai macam persendian yang ada, kemudian indera kita dan berbagai macam kelengkapan hidup yang diberikan Allah kepada kita dalam fisik kita ini. Tentang psikisnya, barangkali manusia dikaruniai akal yang dengan itu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Maka inilah yang dimaksudkan oleh para ulama bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Fi ahsani taqwim. Nah, yang berikutnya anak-anak, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan mereka dalam keadaan yang sehina-hinanya. Sebenarnya tsumma radadna bisa diartikan dialihkan gitu ya. Karena kalau dikembalikan tsumma radadnahu asfala safilin ke dalam ke tempat yang hina atau neraka. Manusia sebelumnya belum menempati neraka. Jadi tsumma radadna ini bisa diartikan menurut tafsir Al-Misbah itu dialihkan, ya. Orang yang bagaimana? Orang yang tidak mau memanfaatkan karunia hidupnya untuk berbuat ketaatan kepada Allah, maka dia akan dikembalikan atau dialihkan hidupnya kepada kehidupan yang hina. Nah, maka di ayat berikutnya inilah kita harus menjadi orang yang dikecualikan dari dikembalikan atau dialihkan kepada kehidupan yang hina atau neraka, yaitu dengan illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kita akan dikecualikan dari orang yang dimasukkan ke dalam neraka atau dihinakan oleh Allah apabila kita amanu wa amilus solih. Kita beriman dan beramal solih. Iman berarti membenarkan apa-apa yang dibawa oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa amilus solihah, beramal yang solih, amal yang baik berdasarkan ukuran syariat agama kita. Baik amal soleh itu kaitan hubungan kita kepada Allah, sholat, zakat, puasa, ataupun ibadah-ibadah lain, atau juga amal soleh yang terkait dengan hubungan kita kepada manusia. Nah, maka ini orang yang beriman dan beramal soleh nanti telah akan mendapatkan ajrun ghairu mamnun, balasan atau pahala yang tiada putusnya. Nah, ini. Inginkah kita mendapatkan pahala yang tiada putusnya bahkan hingga kita sudah mati? Kita harus beriman dan beramal soleh. Yang berikutnya, fama yukadzibuka ba'du biddin. Mengapa kita harus mendustakan ya? Jika ayat yang berikutnya ini di dalam ayat ke-78, maka apakah yang menyebabkanmu mendustakan? Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ya. Mendustakan mendustakan hari pembelasan sesudah adanya keterangan-keterangan yang nyata, bukti-bukti yang ada, penjelasan syariat dari Nabi Muhammad SAW. Bukankah Allah bijaksana hakim, hakim yang paling adil, ya? Nah, maksudnya jika Allah memberi balasan kebaikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh, pun demikian orang yang berbuat
kejahatan, dia juga akan mendapat balasannya dengan ganjaran yang setimpal tentunya. Maka mengapa kita harus mendustakan gitu. Jadi maksudnya jangan sampai karena semua perbuatan itu kelak akan mendapatkan balasannya, kita mendustakannya atau tidak mempercayainya itu. Kita tidak beriman terhadap akhirat. Memang boleh jadi di dunia ini ketika kita berbuat sesuatu itu tidak langsung mendapat balasannya. Baik pahala maupun itu pahala juga masih gaib. Meskipun kebaikan-kebaikannya jika kita mau bermuhasabah itu kita pun dapat merasakannya. Pun demikian jika kita berbuat jahat, memang mungkin hukuman Allah boleh jadi tidak serta-merta, tidak langsung diberikan. Tetapi biasanya pun ada hal-hal yang menjadikan kehidupan kita menjadi sempit, hati kita menjadi tidak tenang dan sebagainya. Maka sekali lagi dengan membaca surah At-Tin ini mudah-mudahan kita terdorong, termotivasi untuk menjaga kesempurnaan anugerah Allah berupa diciptakannya kita sebagai ahsani taqwim tadi dengan senantiasa beramal, beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing dan memberi petunjuk kepada kita. Teruslah mengaji, berakrab-akrab dengan Quran apapun keadaannya. Mungkin hari ini kita dapat sering mendengarkan kajian-kajian yang diberikan oleh para guru-guru. Kalau kita tidak bisa mendatangi kajian secara langsung. Terima kasih, mudah-mudahan anak-anak senantiasa mendapatkan petunjuk dan diberikan ilmu yang manfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin.